sekarang kita lagi bersama dua orang narasumber ya, yang ini bernama Kak Hafi, pas udah kenal dong ya. Yoi. Yang ini bernama Kak Aji. Halo, Oke. salam kenal. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang piano klasik dan piano pop. Jadi saya di sini posisinya sebagai orang yang ingin baru mulai les gitu ya. Orang kan kalau mau mulai les gitu nggak tahu kan ketika mendengar dua istilah itu, atau mungkin ada yang mungkin yang nyari tahu sendiri gitu di Google kan, sekarang zaman canggih. Terus mau les nih pasti kan nyari tahu. Nah, saya mewakilkan kalian yang mau les itu. Jadi piano klasik itu apa, piano pop itu apa, terus pilih yang mana gitu kan. Jadi yuk kita bahas langsung sama narasumber kita ya. Jadi Kak, piano pop itu apa sih? Mungkin kita tanya Kak Aji dulu ya, karena Kak Aji ini spesialisnya di pop ya. Jadi Kak, piano pop itu apa sih Kak? Dari karakteristiknya. Karakteristiknya. Jadi piano pop itu sebenarnya kalau dibedakan dari piano klasik ya, piano pop itu sebenarnya dia kalau dari tahunnya ya maksudnya dari tahun tentu ya, dari tahunnya jelas. Kalau piano kan populer tahun masa kini ya, itu sekitar tahun 50-an ke sampai sekarang itu pop, jadi populer, jadi banyak genrenya juga ya, apa Latin, apa yang jelas populer lah ya. Nah di sini saya mau menerangkan, kalau orang sering bertanya-tanya apa sih pop itu, maksudnya main gimana sih? Nah yang jelas kalau pop itu dari segi teknik dan yang pengalaman saya selama puluhan tahun ini, yang saya analisa, yang saya teliti segala macam, itu pop itu sebenarnya intinya cuman kita main lagu populer untuk secara main ya. Kanannya itu kita hanya baca not, kalau untuk baca not ya, baca not tangan kanan aja, nah kirinya itu nggak ada. Nah kirinya main apa? Itu yang namanya harmoni, itu yang namanya chord. Jadi ada not tangan kanannya itu yang buat penyanyinya itu ya? penyanyinya ya, itu namanya melody line. Berarti kan, jadi misalnya lagu Bunda, buka album biru, nah itu jadi kita baca tangan kanan dari segi partitur dulu nih ya. Pop itu sebenarnya untuk jadi tangan kanannya ngikutin tangan kanannya sesuai apa, itu cuma satu not aja dia ditulis. Nah kirinya itu di atas ditulis simbol, misalnya A minor, kalau mungkin pada pernah lihat A minor, AM kecil, C7 segala macam. Nah itu gimana cara mainnya. Nah di pop itu semua dibahas, ada teorinya, kirinya harus gimana. Misalnya ambilkan bulan Bu aja deh, kalau Bunda mungkin agak terlalu komplikated, jadi ambilkan bulan Bu, ada yang main gitu. Itu nama itu C itu kok bisa C gini. Nah itu nanti dibahas semua di pop, dianalisa di mana. Terus nah itu D minor, nah misalnya gitu. Nah bisa juga main, nah misalnya macam-macam bisa juga. Nah, itu dari segi kacamata saya dan yang saya pengalaman sama ini, ya itu namanya pop sejati. Jadi kirinya tuh kita cuma lihat ada chord yang lambang cuma lambang gitu. Tapi bisa macam-macam. Wah bisa saat hingga deh. Nah kayak gitu-gitulah kira-kira. Itu namanya pop. Jadi kita lebih jadi kalau orang tanya maksudnya bedanya apa, yang jelas tahunnya dulu kan dari klasik. Tahunnya populer, mungkin lagu-lagu sampai kapanpun namanya pop ya pasti populer. Dari segi anak-anak juga seneng. Misalnya anak-anak kan yang belajar kan biasanya kan SMP, SMA gitu, remaja gitu kan pasti, atau juga SD senang-senang lagu anak-anak misalnya, atau ambilkan lagu SMP, SMA, Adele apa segala macam kan. Itu pokoknya pegang melodinya harus tahu, kirinya juga bisa divariasi. Nah itu semua nanti diajarkan di pop. Nah terus kanannya bisa juga diotak-atik, nah bisa tambahin melodi. Nah ini namanya top voices. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih dalam. Nah jadi ada jadi bisa macam, bisa contoh macam-macam lah, nggak terhingga. Terus satu lagi yang paling apa, membedakan ya, menonjol itu dari pop. Nah gitu sih, bisa ganti tangan nada. Mungkin orang banyak nggak sadar ya, ganti tangan nada apaan sih. Nah kalau ngiringin orang kan nggak semua orang range vokalnya sama, loh laki-laki dan perempuan sih lain banget dong. Nah jadi kalau misalnya gini, belum tentu semua orang bisa ngikutin. Misalnya lagi ada anak remaja les, terus bapaknya iringin bapak dong gitu. Aduh kurang tinggi dong, tinggi. Nah itu kita harus tahu di pop itu penting banget untuk 12 tangan nada, karena ini semua ada 12. Jadi kita 12 macam cara kita main gini dengan cara yang berbeda. Itu keistimewaan pop dari segi saya ya, maksudnya apa, nilai khas dari pop lah, khas dari pop. Ambilkan bulan, ambilkan bulan. Ya.
dan chordnya juga kirinya tentu beda pasti. Atau dan seterusnya, dan banyak orang nggak sadar itu. Nah itu 12 keys. Nah jadi membedakan apa ya, khas pop. Jadi itu kalau kita main pop itu bisa main 12 keys, terus bisa variasi kiri kanan. Bisa juga nanti ujung-ujungnya kalau udah advance kita cuma hanya denger. Nah itu tujuan utama orang-orang belajar berarti itu, kita dengar lagu yang kita suka, dengar lagu apa sih, terus dengar kita tulis sendiri, nggak usah langsung mainin, walaupun nggak dia analisis sendiri ini chordnya apa sih, nah kita langsung mainin udah jadi. Kita itulah pop, jadi kira-kira gitu. Jadi apa, terus bisa ngiringin juga kan nggak ada melodinya, ambilkan bulan lagi itu nggak ada melodinya, ambilkan, chordnya bisa kita ganti, chord itu yang di atas yang C, A minor, itu kalau pakai partitur gitu. Nah bisa juga pop, ada pop yang beberapa beberapa aliran pop, bukan alirannya maksudnya di sekolah musik, di sekolah tulis yang memang popnya ditulis, kanannya ditulis seperti klasik, kirinya ditulis, jadi kirinya harus ngapain. Itu sebenarnya lagu pop juga, tapi tekniknya ini namanya musik sastra. Jadi sastra itu udah ditulis duluan, tapi ya kekurangannya itu nanti dia nggak bisa pindah-pindah tangan nada. Jadi kurang improvisasi ya, kalau kata orang awam improvisasi lah. Ini contoh musik sastra nih, partiturnya kayak gini ya guys. Nah, itu kira-kira gitu. Nah itu pop, terus apa lagi ya yang mau saya terangkan? Nah kira-kira gitu loh. Jadi pop itu kita main apa, nggak berdasarkan partitur. Jadi walaupun berdasarkan partitur kita bisa otak-atik sendiri, bisa apa, tangan nadanya ada 12, kita bisa ngiringin orangnya. Itulah salah satu ciri khas pop. Nah gimana, nanti mungkin kalau ada tambahan saya kasih masukan lagi. Nah sekarang kita mungkin saya kembalikan ke host dulu. Oke, jadi udah dapat kan jawaban gitu tentang pop gitu. Terus kita tanya tentang klasik ke Kak Hafi ya. Terus Kak, kan tadi saya udah nanya kan ke Kak Haji buat tentang piano pop ya. Iya. Kalau piano, nah untuk piano klasik itu sendiri tuh kayak gimana Kak? Oke Kak Haji, jadi dari karakteristiknya dulu ya mungkin ya, di tahun pembuatannya dulu nih. Nah dari tahun pembuatannya sendiri, karya-karya klasik ini kita nggak bisa bilang lagu ya, karena lagu itu suatu musik yang ada vokalnya. Jadi kalau musik klasik kita sebut itu karya. Kalau bahasa Inggrisnya piece of music piece. Nah jadi dari yang pertama banget itu dianggap seni musik klasik itu dari 1600 ya, tahun 1600 lah. Itu karya-karya barok ya, kayak nah bisa dilihat bahwa tangan kirinya itu tadi melodi juga, tangan kanan melodi. Nah itu namanya polifoni gitu ya. Jadi melodi sama melodi saling tanya jawab. Udah gitu di era selanjutnya 1700-an mulai hadir musik klasik. Nah musik klasik ini tangan kirinya mulai jadi kayak pop dikit, jadi iringan gitu ya, kayak Mozart contohnya. Nah ini beda tugas sama kanan. Nah terus kalau di zaman 1800-an itu musik romantik, di situ udah mulai ada yang namanya piano yang bernyanyi. Piano yang bernyanyi, kayak gimana tuh? Nah jadi piano yang bernyanyi ini seolah-olah si piano ini mengimitasi suara vokal manusia gitu. Gak mungkin kan vokal manusia jadi nah itu cuman instrumen pianistik banget ya ini. Iya piano banget ya, piano banget ya. Kalau di 1800-an piano itu mulai boleh pinjem ya? Iya. Nah, mengimitasikan suara penyanyi misalnya. Kalau kita nyanyikan maksudnya ya, itu bisa dengan mudah kita tirukan gitu. Nah itu musik-musik yang sudah mulai bernyanyi di zaman romantik. Nah 1900-an, tahun 1900 sekian sampai 1920 ya, itu saya bisa bilang akhir dari era musik klasik ya. Itu mulai sudah agak campur-campur ya sebenarnya, jadi udah bisa dibikin buat jadi musik kartun gitu-gitu ya. Ini pokoknya akhir 1800-an lah, hampir 1900-an ya kayak. Nah itu dari tahun pembuatannya, oke. Terus dari untuk kemampuan mengiringinya ya, tadi seperti Kak Aziz sampaikan, di musik pop itu kita bebas banget mau mengiringi orang kayak gimana gayanya. Kalau di musik klasik kita harus ngikutin partitur. Nah contoh partitur iringan buat orang yang nyanyi ini ada di sini nih. Nah jadi vokalnya udah ditentuin harus pitch-nya segini, udah gitu pianonya harus kayak gitu, iringannya harus persis banget. Kalau enggak ya beda aja sama yang disajikan, jadi nggak sesuai permintaan. Gitu Kak. Mungkin
mungkin dari tahunnya dari 1920 terus tiba-tiba pop loncat kan 1950. Nah ada yang kosong kan. Nah Kak Haji boleh tolong bantu jelasin tuh. Oh iya boleh. Yang kosong ini ada era apa ini? Coba. Jadi kalau boleh saya cerita ulang sedikit ya, 1920 ini Iya. mulai masuk yang namanya, kalau orang negro dulu kan sebagai apa, tidak boleh main klasik ya, karena klasik kan bangsawan. Jadi dia ada privilege ini singkat dia, ini singkat cerita, dia jadi yang namanya blues, akhirnya yang namanya blues. Gitu. Kira-kira gitu itu blues, lama-lama berkembang jazz. Di situ ada tokoh-tokoh yang mendunia lah, nego-nego Charlie Parker segala, John Coltrane gitu-gitulah. Jadi apa, mulai berkembang jazz. Nah terus pertama memang sama kayak klasik, musik instrumen dulu. instrumen dulu Sekitar tahun 40-an ada namanya jazz standard, jadi lagu-lagu standard itu jadi lagu-lagu jazz yang dijadiin vokal. Nah, disitulah populer sebenarnya saat itu sih. Jadi lagu populer, tapi maksudnya di sana apa, tapi tetap jazz, jadi chord rumit lah waktu itu. Jadi pengembangan dari klasik diciptakan oleh orang negro sebenarnya. Utama itu jazz kan dari orang negro. Habis itu baru masuk lagu pop di tahun 50-60, jazz yang disederhanakan jadi chordnya simple. Nah yang sampai sekarang kita dengar jadi sebenarnya lagu pop yang asalnya dari tahun 50 itu masuk mulai rock and roll, Elvis, lagunya apa sih, chordnya simple, notnya juga lebih simple. Kalau jazz kan terlalu berat. Nah gitu kira-kira pop. Tadi yang mau saya tambahin dari klasik sama pop, terus jarinya itu penting ya. Teknik Nah, penjariannya. jarinya itu penting. Kalau pop gimana? Kalau klasik itu kan udah ditentukan banget main kayak gini, jarinya harus begitu gitu. Nah kalau pop Ada tulisannya di bukunya. ya kalau klasik, Klasik itu ada tulisannya. tulisan semua. Setiap nada jari apa jari apa. Jarinya, keras lemahnya, keras dinamika kan. Misalnya saya main pop aja ya. Nah itu kan kita kan keras, nah itu ditulis semua kapan harus keras. Kalau pop kan bebas, kapan kita mau kecil, kapan mau kita. Nah di klasik ditulisin keras lemahnya, terus kapan harus tekan pedal, terus kapan harus berhenti, kapan harus temponya melambat, itu semua ada semua di situ. Itu klasik sama pop bedanya. Jadi kalau orang yang apa males baca, males apa, ya kalau main pop lebih enak. Tapi kalau orang rajin baca, apa, seneng apa supaya persis aslinya, supaya kita kan kalau main klasik itu seperti dia bilang seperti Beethoven, wah seperti Beethoven nih gitu, keren. Nah gitu kalau mau persis seperti Beethoven ya kita main klasik. Terus berarti kalau saya nih Kak, saya kan mau les ceritanya nih. Saya mewakili Anda yang mau les ya. Saya mau les nih misalkan. Terus saya pilih mana ya? Misalkan apa saya pilih klasik gitu, karena mungkin orang tua saya pengennya saya bisa klasik juga gitu. Terus atau saya pilih pop karena saya juga mikir saya juga pengen bermain piano sambil nyanyi gitu kan. Jadi gimana tuh Kak menyiasatinya? Karena kan gak mungkin saya juga kayak fokus di, kalau kayak dulu aja bakal fokus di dulu juga gak bakal, mungkin kurang maksimal ya. Gimana tuh Kak? Nah kalau kita sendiri di ilmu piano ini udah nyediain kurikulum di mana kita mendapatkan basic 1, basic 2. Di situ tuh kita mempelajari not balok buat klasik iya, buat ngiringin pop iya, tapi semuanya basic-basicnya dulu aja. Nah karena menurut kita semua di sini dua-duanya itu sama baiknya ya kayak sebenarnya klasik sama pop. Jadi kita mix nih mana dulu yang baiknya diambil sama pemula supaya mereka mendapatkan fondasi yang mantap gitu. Setelah mereka tamat basic 1, 2, baru mereka mendapat penjurusan bisa ke pop, bisa ke piano klasik. Nantinya dilihat dari minat siswanya atau dari nilainya lebih bagus di pop atau di klasiknya. Oke. Jadi saya seenggaknya kalaupun saya nanti ngambil di klasik, saya masih bisa ya secara sederhana mengiringi saya sambil bernyanyi ya. Iya, secara basic bisa. Oke. Tapi nggak, kalau begitu saya nggak begitu ini dong, nggak begitu master ya, mungkin hanya basic aja ya buat di popnya kalau saya ngambil klasik. Betul. Oke. Tapi Anda basic nantinya di ya secara tekniknya luar biasa lah. Oke. Gitu. Pop juga luar biasa teknik mengaransemen voicing akor ya kan? Iya, dan aransemen spontan yang jelas. Nah, supaya saya tambahkan, main pop itu misalnya ambilkan bulan sama pianis pop yang benar, ambilkan bulan hari ini sama besok bisa lain, sama 2 hari lagi. Iya. Sebulan depan lain lagi. Dalam 1 hari bisa lain-lain karena dia dalam otaknya muter terus, bisa spontanitas. Ya. Terus tadi saya mau tambahin, sorry, maaf saya potong. Kalau main pop nggak perlu pakai not balok. Kalau emang
kan suka orang banyak takut not balok ya. Itu dia. Suka banyak takut, jadi nggak melurus not balok yang katanya toget-toget, wah keriting segala. Nah itu kalau pop dia nggak perlu not balok. Jadi ada yang perlu sih, tapi ada yang memang nggak usah pakai not balok, bisa juga. Dia juga main pop. Terus kalau pop memang nggak ada teknik penjarian di mana harus latihan apa supaya keren. Nah kalau di klasik kan memang ada. Jadi kalau tadi host nanya, Anda nanya apa perlu klasik kan? Nah biasanya perlu untuk awal karena penjariannya penting. Nggak mungkin tiba-tiba kan orang jarinya juga rapi. Untuk awal-awal perlu banget, misalnya do mi re fa mi sol, jadi nggak ngangkat. Gitu ya kan? Atau gini kan? Atau gini kan? Dari semua jari dipakai dulu, nggak boleh ngangkat. Gitu itu kan dari klasik banget. Dulu Eropa, zaman dulu orang belajar klasik, kalau guru-gurunya Eropa itu nggak boleh ngangkat, ini harus rata, kadang kasih balon, kadang dikasih penggaris, gitu-gitu. Nanti naik dikit. Nah itu tuh biasanya dulu klasik menakutkan, tapi sekarang udah enggak. Tapi kayak dikasih batang sepanjang ini, biar tangannya nggak gini, nggak nekuk. Jadi ketusuk kalau nekuk. Oh, itu juga duduk mau klasik itu kalau orang pok kan dulu boleh. Jangan salah nanti mati mendingan kira-kira gitu. Benar dan enak. Dan enak ya kira-kira gitu. Berarti saya bisa dong, berarti kalau seenggaknya kalau saya ngambil klasik sesuai dengan orang tua saya, berarti saya bisa tetap ngiringin lagu ya. Bisa karena sudah melewati basic 1 dan 2 itu ya kayak Bisa di mix sih. udah disusun sedemikian rupa nih sama saya, Kak Haji, sama Kak Uni. Sudah cukup ya? Sudah cukup belum sih? Kalian sudah merasa cukup atau belum dengan jawaban seperti itu? Kalau saya sih sudah, karena sangat menarik loh kurikulum seperti ini gitu. Saya bisa tetap bisa ngiringin lagu gitu sambil saya bernyanyi, ya, tetap klasik gitu, bisa juga klasik, jarinya rapi gitu. Jadi buat penjara tetap ya kayak buat tetap pakai klasik ya. Di basic 1 2 iya. Dan basic buat piano iringannya juga iya. Supaya terbiasa, kalau nggak keburu acak-acakan. Keburu acak-acakan jadinya. Nanti muter pun misalnya. Karena sekali kalau belajarnya salah Iya, itu nyasar, susah sesat. gitu buat ngebetulinnya lagi. Susah, sesat. Oke. Fondasi bangunan ibaratnya gitu, kalau fondasinya ngaco ya gedungnya gampang roboh, harus bikin lagi fondasi dari awal gitu kan. Oke, terima kasih Kak Haji, terima kasih Oke. Kak Hafid. Semoga berguna ya kalian semua yang belajar pop sama klasik, yang belajar piano terutama. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Oke, dadah. Terima kasih.